Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Matematika Diskrit kelas TMT 4C. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan tentang graf berlabel. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama, Elisa Permata Putri, yang kedua, Alvina Nur Amalia, yang ketiga, Rieta Emilia Pradini, yang keempat, Karina Nur Kumarah, dan yang kelima, Sheila Fadilah. Materi yang akan dibahas dalam video kali ini yaitu graf berlabel terdiri dalam dua bahasan. Yang pertama, pohon rentang minimum, dan yang kedua, path minimum. Pohon rentang minimum dapat dicari menggunakan algoritma Kruskal dan algoritma Prim, sedangkan path minimum dapat dicari dengan algoritma Warshall. Sebelum memasuki materi selanjutnya, kita harus mengetahui apa itu graf berlabel. Graf berlabel atau wave graph merupakan suatu graf tanpa garis paralel di mana setiap garisnya berhubungan dengan suatu bilangan real tak negatif yang menyatakan bobot garis tersebut. Bobot garis E biasanya disimbolkan dengan W dalam kurung E. Jumlah bobot semua garis disebut total bobot. Baik graf berarah maupun graf tak berarah, keduanya dapat diberi bobot atau label. Graf tak berarah yang diberi label disebut graf berlabel, sedangkan graf berarah yang diberi label disebut graf berarah berlabel. Berikut ini merupakan contoh graf berlabel. Dalam sebuah provinsi, terdapat 8 kota. Kota tersebut adalah V1, V2, V3, sampai V8 yang akan dihubungkan dengan jaringan listrik. Biaya pemasangan jaringan listrik yang mungkin dibuat antara dua kota dinyatakan dalam tabel berikut. Kota V2 dan V3 dihubungkan oleh garis E4 dengan biaya persatuan 3. Kota V4 dan V6 dihubungkan dengan garis E7 dengan biaya persatuan 4. Demikian seterusnya seperti yang terdapat dalam tabel. Dari tabel tersebut akan dibuat graf berlabel. Cara untuk membuat graf berlabel hampir sama dengan membuat graf pada biasanya. Hanya saja, nama garis harus diikuti dengan bobot garis tersebut. Berikut ini adalah gambar dari graf berlabel yang menyatakan jaringan listrik pada 8 kota. Sesuai dengan tabel, kota V1 dan V2 dihubungkan oleh garis E1 dengan biaya persatuan 15. Kota V2 dan V3 dihubungkan oleh garis E4 dengan biaya persatuan 3, dan seterusnya sehingga terbentuk graf seperti berikut. Selain dinyatakan dalam bentuk gambar, graf berlabel juga dapat dinyatakan dalam bentuk matriks. Matriks yang bersesuaian dengan graf berlabel G adalah matriks hubung A sama dengan AIJ, dengan AIJ sama dengan bobot garis yang menghubungkan titik VI dan titik VJ. Jika titik VI tidak berhubungan langsung dengan titik VJ, maka AIJ sama dengan tak hingga, dan jika I sama dengan J, maka AIJ sama dengan 0. Selanjutnya, perhatikan graf pada gambar 1.1. Buatlah matriks hubung yang sesuai untuk menyatakan masalah tersebut. Untuk membuat matriks hubung, yang pertama, tulis V secara vertikal dan horizontal. Kemudian untuk mencari AIJ, cari hubungan antara VI pada bagian horizontal dan VJ pada bagian vertikal. Pada baris pertama, kolom pertama, kita akan mencari hubungan V1 dengan V1. Karena V1 sama dengan V1, maka AIJ sama dengan 0. Kemudian, pada baris pertama, kolom kedua, cari hubungan antara V2 dan V1. Karena V2 dan V1 dihubungkan oleh E1 dengan bobot 15, maka dalam matriks kita masukkan 15. Selanjutnya pada baris pertama kolom ketiga, cari hubungan antara V3 dan V1. Karena tidak ada garis yang menghubungkan keduanya, maka nilainya tak hingga.
Selanjutnya, dengan cara yang sama, kita dapat mencari AIJ sehingga terbentuk matriks sebagai berikut. Subbab selanjutnya dalam graf berlabel adalah pohon merentang minimum. Pohon merentang minimum atau minimum spanning tree adalah pohon perentang yang berbobot minimum di antara semua pohon perentang dalam sebuah graf. Di sini terdapat contoh dua gambar graf. Gambar A adalah graf berlabel yang menyatakan jaringan jalur rel kereta api. Sedangkan gambar B adalah pohon merentang minimum yang dibuat berdasarkan graf berlabel pada gambar A. Algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal merupakan sebuah algoritma dalam teori graf yang digunakan untuk mencari sebuah minimum spanning tree atau MST pada graf berbobot yang terhubung. Algoritma Kruskal ditemukan pada tahun 1956 oleh seorang ilmuwan matematika dari Amerika, yaitu Bernard Kruskal. Dalam pembentukan algoritma Kruskal berasal dari analogi growing forest. Analogi growing forest maksudnya adalah untuk membentuk pohon merentang minimum dari grafik adalah dengan cara mengambil satu persatu sisi dari graf G dan memasukkannya ke dalam pohon yang telah terbentuk sebelumnya. Selanjutnya, untuk mencari pohon merentang minimum dari graf G dengan algoritma yang ditemukan Kruskal, caranya adalah sebagai berikut. Pertama, urutkan semua garis dalam G berdasarkan bobotnya dari kecil ke besar. Jika ada bobot yang sama, bisa dipilih keduanya dengan syarat tidak terjadi sirkuit di antara sisi-sisi yang dipilih. 2. Pilih garis dengan bobot terkecil yang tidak membentuk sirkuit pada pohon, lalu tambahkan garis tersebut ke dalam pohon. Ketiga, ulangi langkah-langkah kedua tersebut hingga semua titik terhubung tanpa membentuk sirkuit, sehingga terbentuk suatu penyelesaian minimum spanning tree. Secara formal, algoritma yang ditemukan Kruskal dapat dinyatakan sebagai berikut. G adalah graf mula-mula dengan n titik, T pohon rentang minimum, E himpunan semua garis G. Yang pertama, isi T dengan semua titik G tanpa garis. Kedua, M sama dengan 0. Ketiga, selama M kurang dari N-1, lakukan A. Tentukan garis E anggota E T dengan bobot minimum. Jika ada beberapa E dengan sifat tersebut, pilih salah satu secara sembarang. B. Hapus E dari ET. C. Jika E ditambahkan dengan T tidak menghasilkan sirkuit, maka tambahkan E ke T. Atau M sama dengan M+1. Contoh mengenai algoritma Kruskal. Tinjau kembali gambar di samping. Carilah pohon merentang minimumnya dengan algoritma Kruskal dan berapa bobot minimum totalnya. Penyelesaian. Pertama, urutkan sisi-sisi graf berdasarkan bobot yang terkecil. Pertama ada sisi AB dengan bobot terkecil 10, kemudian sisi CF dengan bobot 15, dan seterusnya. Langkah-langkah pembentukan pohon merentang minimum akan diperlihatkan pada tabel berikutnya. Berikut ini tabel pembentukan pohon merentang minimum dengan algoritma Kruskal. Terlihat pada tabel, graf diawali dengan titik-titik tanpa garis. Kemudian dalam iterasi selanjutnya ditambahkan garis satu persatu pada graf selama penambahan garis tersebut tidak membentuk sirkuit dengan garis yang sudah ada sebelumnya. Pada langkah yang pertama terdapat sisi AB dengan bobot terkecil yaitu 10. Oleh karena sisi AB tidak membentuk sirkuit, maka sisi AB dapat dihubungkan dengan garis. Ulangi cara tersebut pada langkah selanjutnya. Kemudian pada langkah kelima terdapat sisi AD dengan bobot 30 yang ditolak. Hal tersebut karena sisi AD apabila dihubungkan membentuk sirkuit. Kemudian langkah yang keenam atau langkah yang terakhir terdapat sisi CE dengan bobot 35. Oleh karena graf tersebut terdiri dari 6 titik dan 5 garis, maka iterasi dihentikan dan
Graf yang tampak pada tabel ke-6 tersebut adalah pohon rentang minimumnya. Untuk bobot minimum totalnya adalah 105 yang diperoleh dari penjumlahan bobot sisi yang diterima. Setelah mempelajari algoritma Kruskal, kita akan mempelajari algoritma Prim. Metode lain untuk mencari pohon rentang minimum ditemukan oleh Robert C. Prim, yaitu algoritma Prim. Berbeda dengan algoritma Kruskal yang dimulai dengan graf tanpa garis, algoritma Prim dimulai dari graf yang kosong sama sekali. Untuk mencari pohon rentang minimum T dari graf G dengan algoritma Prim, mula-mula dipilih salah satu titik sembarang, misalnya V1. Kemudian ditambahkan satu garis yang berhubungan dengan V1 dengan bobot yang paling minimum, misalnya E1. Dan titik ujung lainnya ke T sehingga T terdiri dari sebuah garis E1 dan dua buah titik-titik ujung garis E1. Salah satunya adalah V1. Pada setiap langkah selanjutnya, dipilih sebuah garis dalam EG yang bukan anggota ET dengan sifat yang pertama, garis tersebut berhubungan dengan salah satu titik anggota VT. Yang kedua, garis tersebut memiliki bobot yang paling kecil. Langkah tersebut diulang-ulang sehingga diperoleh N dikurangi 1 garis dalam ET. N adalah jumlah titik dalam G. Misal G adalah graf berlabel dengan N titik dan T adalah pohon rentang minimum yang akan dibentuk atau mula-mula kosong. Secara formal, algoritma Prim adalah sebagai berikut. Inisialisasi. Mula-mula T adalah graf kosong. 1. Ambil sembarang V anggota VG, setelah itu masukkan V ke dalam VT. Yang kedua, VG sama dengan VG dikurangi V. Yang ketiga, untuk I sama dengan 1, 2, N dikurangi 1, lakukan A. Pilihlah garis E anggota EG dan E bukan anggota ET. Dengan syarat, yang pertama, E berhubungan dengan satu titik dalam T. Yang kedua, E memiliki bobot terkecil dibandingkan dengan semua garis yang berhubungan dengan titik-titik dalam T. Misalkan, W adalah titik ujung E yang tidak berada dalam T. B. Tambahkan E ke ET dan W ke VT. C. VG sama dengan VG dikurangi W. Algoritma Prim mungkin menghasilkan pohon rentang yang berbeda dengan pohon rentang yang dihasilkan melalui algoritma Kruskal. Akan tetapi, pohon rentang yang dihasilkan oleh kedua algoritma tersebut merupakan pohon rentang minimum yang memiliki jumlah bobot yang sama. Selanjutnya yaitu tabel 2.1, di mana tabel ini merupakan tabel pembentukan pohon rentang minimum dengan algoritma Prim. Nah, kalian dapat melihat langkah-langkah algoritma serta pohon rentangnya di dalam tabel tersebut. Perhatikan bahwa di dalam tabel sudah terlihat bahwa algoritma Prim tidak menentukan sisi mana yang dipilih jika terdapat lebih dari satu buah sisi yang berbobot sama. Satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan mengurutkan sisi-sisi itu berdasarkan bobotnya dari kecil ke besar. Lagi pula, pohon rentang minimum yang dihasilkan selalu unik di dalam algoritma Prim ini. Graf sederhana, terhubung, dan berbobot dapat memiliki lebih dari satu pohon rentang minimum yang berbeda. Tetapi jumlah bobot minimumnya tetap sama, sehingga bobot pohon rentang minimum ini adalah 105. Path minimum. Path minimum selain dapat mencari jalur terpendek, juga dapat digunakan untuk mencari jalur tercepat.
dan jalur termurah dengan cara mengganti bobot garis dengan jarak, waktu atau biaya. Kriteria path minimum yang pertama, setiap ruas pada graf harus mempunyai nilai atau label graf. Yang kedua, setiap ruas pada graf tidak harus terhubung atau unconnected. Yang ketiga, setiap ruas pada graf tersebut harus mempunyai arah atau graf berarah. Path minimum selain dapat mencari jalur terpendek, juga dapat digunakan untuk mencari jalur tercepat dan jalur termurah dengan cara mengganti bobot garis dengan jarak, waktu, atau biaya. Matrik hubung W yang digunakan untuk menyatakan graf berarah berlabel sama dengan matrik yang digunakan untuk menyatakan graf berlabel, yaitu elemen-elemen menyatakan bobot garis. Selanjutnya, algoritma Warsal. Algoritma Warsal adalah sebuah algoritma untuk mencari bobot minimum dan waktu tercepat dari graf berarah. Algoritma Warsal adalah suatu metode yang melakukan pemecahan masalah dengan memandang solusi yang akan diperoleh sebagai suatu keputusan yang saling terkait. Artinya, solusi-solusi tersebut dibentuk dari solusi yang berasal dari tahap sebelumnya dan ada kemungkinan solusi lebih dari satu. Dalam usaha untuk mencari path terpendek, algoritma Warsal memulai iterasi dari titik awalnya, kemudian memperpanjang path dengan mengevakuasi titik demi titik, hingga mencapai titik tujuan dengan jumlah bobot yang seminimum mungkin. Misalkan W0 adalah matrik hubung graf berarah berlabel mula-mula. W bintang adalah matrik hubung minimal dengan W bintang IJ sama dengan path terpendek dari titik VI ke VJ bintang. Algoritma Warsal untuk mencari path terpendek adalah sebagai berikut. Yang pertama, W sama dengan W0. Yang kedua, untuk K sama dengan 1 hingga N lakukan. Untuk I sama dengan 1 hingga N lakukan. Untuk J sama dengan 1 hingga N lakukan. Jika WIJ lebih dari WIK ditambah WKJ, maka tukar WIJ dengan WIK ditambah WKJ. Yang ketiga, W bintang sama dengan W. Dalam iterasinya, untuk mencari path terpendek, algoritma Warsal membentuk N matriks sesuai dengan iterasi K. Contoh penerapan algoritma Warsal. Misalkan terdapat suatu graf berbobot didefinisikan sebagai jarak yang mempresentasikan kondisi keterhubungan antar kota di suatu daerah dengan ilustrasi sebagai berikut. A ke kota C. Orang tersebut mencoba untuk menerapkan algoritma Warsal dalam memilih rute terpendek di dalam perjalanannya. Untuk memperoleh jalur terpendek dengan menggunakan algoritma Warsal akan membuat beberapa tahap. Dengan DIK nilai titik awal, DKJ nilai titik tujuan, DIJ nilai jarak sebenarnya. Tahap-tahap pengerjaan. Yang pertama, membuat tabel matrik jarak setiap titik. Yang kedua, membuat tabel matrik jalur yang ingin dilewati. Yang ketiga, jika hasil penjumlahan DIK dan DKJ lebih kecil dari DIJ, maka ganti nilai DIJ menjadi DIJ sama dengan DIK ditambah DKJ. Yang keempat, lakukan berulang sampai sebanyak verteksnya. Yang kelima, menentukan jarak terpendek dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus seperti berikut. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya, secara garis besar sudah dijelaskan di awal tadi. Dan di sini saya akan menjelaskan secara lebih rinci penyelesaian dari soal yang tadi. Yang pertama yaitu memasukkan nilai atau bobot ke dalam tabel matrik ini. Kita lihat dari gambar, terlihat bahwa AB33, AF30,
AH 34, BA ini sama dengan AB 33, BC 41, dan seterusnya. Jadi kita tinggal melihat dari gambar ini dan tinggal memasukkan. Ingat, ini bukan graf berarah. Jadi antara A, B, dan BA ini sama. Kemudian lanjut, ini 0 karena A ke A, jadi titiknya tetap. A ke A 0, B ke B 0, C ke C 0, D ke D 0, E ke E 0, F ke F 0, G ke G 0, H ke H 0. Selanjutnya, infinity atau tak hingga ini untuk titik yang tidak dihubungkan dengan pad secara langsung. Dari gambar sudah jelas bahwa tidak ada pad yang menghubungkan A ke C secara langsung, jadi dituliskan infinity atau tak hingga. Begitu juga dengan AD, tidak ada pad yang menghubungkan secara langsung, jadi infinity atau tak hingga. Kemudian AE juga tidak ada pad yang menghubungkan secara langsung, jadi tak hingga juga. Kemudian AG juga tidak ada pad yang menghubungkan secara langsung, jadi tak hingga juga. Dan seterusnya bisa dilihat dari gambar. Jadi untuk mengisi tabel ini kita bisa langsung melihat dari gambar. Selanjutnya untuk iterasi yang pertama. Untuk iterasi K sama dengan 1, untuk setiap sel matrik W dicek apakah WIJ lebih dari WIA ditambah WAJ. Jika ya, maka WIJ diganti dengan WIA ditambah WAJ. Contohnya seperti ini. WFC di sini sama dengan 60, sedangkan WFA ditambah WAC sama dengan 30 ditambah tak hingga, jadi hasilnya tak hingga. Karena WFC tidak lebih dari WFA ditambah WAC, maka harga WFC tidak diubah, 60 lebih kecil dari tak hingga. Kemudian ada juga untuk saya kembalikan ke awalnya dulu. Untuk WFB ini sama dengan tak hingga. Sedangkan WFA sama dengan 30 ditambah WAB sama dengan 33. Jadi WFA ditambah WAB sama dengan 30 ditambah 33 sama dengan 63. Di sini terlihat bahwa 63 lebih kecil dari tak hingga, sehingga ini nanti diubah menjadi 63. Bisa dilihat di iterasi tabel iterasi yang pertama. Nah, di sini sudah tertulis 63. Begitu juga dengan yang lainnya. Ini artinya bahwa ada pad dari F ke B melalui A yang mempunyai bobot lebih kecil, yaitu pad FAB dengan jumlah bobot 63 dibandingkan dengan pad F ke B secara langsung dengan bobot tak hingga, karena tidak ada pad dari F ke B secara langsung. Jadi cara ini juga bisa untuk menyelesaikan tabel-tabel yang lain. Nah, misal yang WBH, saya kembalikan ke awal. WBH awalnya adalah tak hingga, sedangkan WBA sama dengan 33 dan WAH sama dengan 34. Jadi WBA ditambah WAH sama dengan 67. Karena 67 lebih kecil daripada tak hingga, maka di tabel iterasi yang pertama ini ditulis 67. Nah, di sini sudah 67.
Begitu juga seterusnya, tinggal melihat mana yang lebih kecil. Jika kedua-duanya sama-sama tak hingga, ya tetap tak hingga. Kalau ada yang lebih kecil, kita menulis yang lebih kecil. Lanjut ke iterasi yang kedua. Jadi yang iterasi pertama ini nanti teman-teman silahkan dicek apakah semuanya sudah sesuai, tapi insya Allah sudah sesuai. Kita lanjut ke iterasi yang kedua. Pada iterasi 2 untuk K sama dengan 2, dilakukan dengan cara yang sama seperti iterasi yang pertama tadi atau K sama dengan 1. Hanya titik perantaranya adalah baris dan kolom B. Nah, ini sebagai contoh, saya kembalikan dulu ke tabel yang iterasi pertama. Sebagai contoh, WCA sama dengan tak hingga, sedangkan WBA sama dengan 33 ditambah WCB sama dengan 41. Jika dijumlahkan hasilnya 74. Karena WCA lebih dari WBA ditambah WCB, maka harga WCA diubah menjadi 74. Nah, ini di tabel iterasi yang pertama, CA awalnya kan tak hingga. Kalau di iterasi yang kedua, ini sudah berubah menjadi 74. CA dengan AC sama saja. 33 ditambah 41 sama dengan 74. 33 ditambah 41 sama dengan 74. Ini artinya ada pad dari C ke A, dari C ke A, melalui B yang mempunyai bobot lebih kecil yaitu CAB dengan jumlah bobot 74 dibandingkan dengan pad C ke A secara langsung dengan bobot tak hingga, karena tidak ada pad dari C ke A secara langsung. Contoh berikutnya adalah WHF. Kembali dulu ke iterasi yang pertama. WHF sama dengan 64, sedangkan WHB ditambah WBF ini sama dengan 67 ditambah 63 sama dengan 130. Karena WHF tidak lebih dari WHB ditambah WBF, maka WHB tidak diganti, jadi tetap 64. 64 kurang dari 130. Jadi di tabel iterasi yang kedua ini tetap 64. Jadi kuncinya kita tinggal melihat mana yang lebih kecil, itu yang dituliskan. Untuk selanjutnya teman-teman bisa mengecek perhitungannya dari iterasi yang pertama tadi, kemudian iterasi yang kedua ini. Kemudian lanjut ke hasil karena sudah selesai ya. Hasil ini diambil dari tabel yang iterasi kedua. Karena yang ditanyakan adalah jarak A ke C, maka hasilnya adalah 74. Jadi, jarak minimum dari A ke C yang dapat ditempuh adalah 74 km. Sekian penjelasan dalam video kali ini. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.